Saya Anjani Fajrina dari Offering B Sekolah Digital dengan NIM 2308 11601911. Oke, jadi kita buat kelas dulu ya teman-teman. Untuk nama kelasnya kita masukkan saja kelas 4B gitu ya. Kemudian mata pelajaran matematika. Oke, buat. Nah, kemudian kita coba buat tugas nih, atau pengumuman baru dulu deh. Kita buat ada info tes gitu. Nah, misal seperti ini ya. Nah, ini kan ada tuh. Oke, selanjutnya kita buat tugas kelas ini teman-teman. Oke, kita buat kuis dulu nih. Kuis. Nah, oke, judul tugasnya adalah tugas matematika pertemuan pertama itu ya. Oke, ini kita buat dulu kuisnya. Nah, oke. Kita kasih judul dulu ya, kuis matematika seperti itu. Nah, kemudian yang pertama kita berikan nama. Opsinya adalah jawaban singkat dan ini wajib untuk diisi. Kemudian kita tambah ini kelasnya. Oke, pilihan ganda nggak apa-apa. Oke, kelas opsi 1 ini mungkin kelas 4A. Oke, opsi 2 ada 4B. Oke. Nah, selanjutnya kita buat untuk soalnya ya. Nah, di sini ini untuk soalnya. Silakan ini deh, kerjakan soal matematika di bawah ini dengan benar. Oke. Soal penjumlahan. Oke. Nah, kita ke soal yang pertama ya. Misal 5 ditambah 5. Opsi pertama jawabannya ada 8 misalnya. Opsi kedua 9, opsi ketiga 10. Oke, cukup. Wajib diisi. Kemudian kita tentukan ini akan mendapatkan nilai berapa jika jawabannya benar. Misalnya kita kasih nilai 50 ya. Kita buat 2 soal saja untuk jawaban yang benar, selesai. Oke. Kemudian kita tambah lagi untuk soal yang kedua. 7 ditambah 9 sama dengan. Oke, tadi di atas lupa sama dengannya. Nah, 7 tambah 9 kita kasih opsi 14, 15, 16. Nah, wajib diisi. Nilainya 50 poin untuk jawaban yang benar. 16. Oke, selesai. Nah, soalnya sudah jadi seperti ini. Kemudian kita lihat, nah di sini untuk responnya nanti ya. Oke, kita balik. Nah, ini kita atur tanggal dan batas waktunya ya. Sekarang kita tugaskan ya. Nah, ini sudah muncul tugas matematika pertemuan 1 seperti ini. Nah, baik, ini tampilan sebagai siswa. Ini ya. Nih, saya masuk di kelas 4B dengan pengajar tadi, Anjani Fajrina, dan ini ada tugasnya. Dan ya, kita coba kerjakan tugas sebagai siswanya ya. Nah, ini kita coba kerjakan saya sebagai siswanya. Namanya adalah misal ini kelas 4B tadi kan, karena kita ada di kelas 4B berikutnya. Nah, ini dia soalnya. Oke, jawaban pertama
Kita jawab 10. Jawaban kedua 16. Nah, kirim. Nah, ini jadi kita sebagai siswa juga bisa melihat skornya ya. Nah, ini si Dini dapat 100. Oke. Nah, ini udah ada hasil yang dikerjakan, yang dimana Dini sudah mengerjakan satu tugas yang sudah diserahkan. Seperti ini. Kita coba balik lagi ke akun gurunya ya, untuk melihat responnya. Balik dulu. Nah, oke, sekarang kita coba ke akun gurunya. Oke, ini saya sudah masuk ke akun gurunya. Ini ya, ada pengajar dan siswanya. Seperti itu. Nah, kita coba lihat untuk tugas pertama tadi. Sudah ada satu yang mengerjakan. Kita kasih nilai ya, karena tadi dia sudah menjawab dengan benar. Kita kasih nilai dan kita puji. Oke. Saya sudah menilai siswa ini. Dan kita coba lihat di bagian responnya jawaban. Nah, ini sudah ada satu siswa yang menjawab tadi ya. Namanya Dini. Dia menjawab dengan baik dan benar. Nah, nanti untuk emailnya siswa tersebut akan muncul seperti ini. Diberikan nilai dari gurunya tadi ya. Angelina Evangelina memberi nilai untuk tugas Anda di jam 2:12 seperti itu. Ini permisalan saja. Jadi seperti itu ya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya mau memberikan materi pembelajaran dulu untuk pertemuan kedua ya. Karena di pertemuan pertama sudah diberikan penjumlahan, sekarang di pertemuan kedua adalah pengurangan. Kita coba buat materi dengan dokumen baru. Materi pengurangan. Karena ini hanya permisalan, kita buat materi seadanya dulu. Nah, seperti ini. Balik. Tinggal di posting. Nah, akan muncul seperti ini yang nantinya akan bisa dilihat oleh para siswa. Seperti itu. Kalau mau berdiskusi, ya tinggal di sini. Nah, ini sekarang adalah tampilan sebagai siswanya ya. Tadi pengajarnya ini dan sudah dibuatkan materi oleh guru tadi. Ini bisa dibuka oleh siswanya. Dan ini ada komentar dari guru untuk dibuka ruang diskusi. Ini juga bisa disimpan agar siswanya bisa melihat secara offline. Nah, misal ini siswanya sudah melihat materinya, kemudian ada hal yang ingin ditanyakan, siswa tersebut tinggal berkomentar saja di sini untuk diskusi dengan gurunya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini adalah tampilan dashboard sistem informasi manajemen siswa. Di sini tampilan awalnya ada keterangan jumlah total siswa, ini total siswa baru. Kemudian ada 5 guru, ada 6 kelas, seperti itu. Nah, ini daftar kelasnya, ini ada kelas 10A, 10B, 11A. Kemudian kita coba ke data siswa ya.
Nah, tadi ini saya baru saja menambahkan siswa baru, namanya Ica Khairani. Kita coba tambahkan lagi. Namanya misal Dwi. Seperti ini, dia masuk di kelas 10A. Akhirnya di SWAT 3. SWAT 3 namanya seperti ini. Oke, kita coba tambah. Nah, Dwi Laksmana sudah berhasil ditambahkan di sini. Sehingga di sini juga total siswanya bertambah menjadi 7 ya. Ini siswa baru. Kita coba ke data guru sekarang. Tadi saya juga sudah sempat menambahkan guru baru, Suryono. Kita juga coba tambahkan lagi ya. Misal Bu Suryati. Mata pelajaran konseling juga. Nah, sudah bertambah Ibu Suryati. Sehingga di sini juga ikut bertambah. Nah, karena Ibu Suryati tadi sudah ditambahkan, kita buatkan kelasnya juga. Kelas XD. Tingkat 10. Bu Suryati. Seperti itu. Nah, jumlah siswanya masih 0 ya, karena baru nambah. Guru belum ditentukan dia akan masuk di kelas dengan siswa yang berapa. Tapi bisa juga kita tambah. Coba ya. Misal ada 12 siswa. Nah, maka di sini juga akan berganti menjadi 20. Nah, total kelas juga bertambah di sini. Nah, ini kan ada 2 Pak Suryono yang baru ditambahkan tadi dan Bu Suryati. Nah, Bu Suryati ini juga bisa ditambahkan siswanya ya. Kemudian kita ke nilai dan rapor. Nah, di sini ada data nilai dari para siswa tersebut. Ada 8 data yang tercatat. Nah, ini bisa juga nambahkan lagi dari siswa. Misal yang tadi yang Dwi Laksmana. Mata pelajaran misal matematika. Semester ganjil. Nah, tugasnya dapat, misalnya dapat sekitar 30%-nya ya. Kemudian ini juga 30%-nya. UAS berarti 40. Ya, kita anggap seperti itu. Karena ini hanya percobaan. Simpan. Nah, di sini sudah muncul nilai Dwi Laksmana tadi. Di mata pelajaran matematika semester ganjil, nilainya ini. Ya, dapat E kalau dari sini. Nah, jadi di sini juga bertambah ada 9 data nilai yang tercatat seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada absensi. Baru 2 yang tercatat di sini, kita coba tandai semua hadir. Oke. Seperti itu ya, jadi bisa ditambah juga. Keterangannya di sini. Hadir, misal hadir tapi bolos saat keluar main. Seperti itu. Ya, kita kembali ke tampilan dashboardnya. Jadi seperti ini. Ya, ini ya. Data yang sudah didapatkan seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kita ke tugas ketiga, mengintegrasikan kedua platform LMS dan juga sistem informasi manajemen sekolah. Nah, jadi di sini cara saya untuk mengintegrasikannya adalah LMS atau yang saya pakai adalah Google Classroom. Itu akan berguna untuk guru memberikan tugas, materi pembelajaran, penilaian, dan juga diskusi. Nah, untuk sistem informasi manajemen sekolahnya di sini saya gunakan sebagai data yang didapatkan dari platform LMS tadi, Google Classroom. Jadi, data yang sudah didapatkan tadi, misal tadi kan saya menggunakan siswa itu bernama Anjania, nama saya sendiri, karena hanya sebagai pemisalan. Nah, jadi
Di sini kita coba masukkan data siswa bernama Anjani itu ya. Kita coba anggap saja Anjani adalah murid baru dan ya kita sudah mendapatkan datanya seperti itu. Nah, ini saya sedang memasukkan data dari Anjani tadi. Nah, kita sudah memasukkan data dari Anjani Fajrina seperti itu. Selanjutnya, data guru. Jadi Anjani kan tadi masuk di kelas 10A ya. Nah, kelas 10A itu berarti dia gurunya siapa ya? 10A gurunya adalah Pak Suryadi. Nah, berarti kita tambahkan di sini di kelas Pak Suryadi. Jadi di kelas Pak Suryadi ada ketambahan 1 siswa. Jadi 34 siswa di sini. Yaitu Anjani Fajrina tadi yang datanya sudah masuk di Google Classroom. Jadi kita masukkan di sini ya. Nah, kemudian nilainya tadi juga sudah keluar di Google Classroom ya. Anjani sudah mengerjakan kuis dan beberapa tugas lainnya. Di sini kita tinggal masukkan saja. Kita pilih siswanya Anjani. Mata pelajaran tadi matematika ya. Semester ganjil. Karena tadi dia dapat nilai yang sempurna, kita masukkan nilai yang sempurna juga. Ya. Akhirnya nilainya sudah berhasil ditambahkan. Karena tadi nilainya Anjani bagus di tugas kuisnya, maka dia mendapatkan A. Ini juga digabung dengan tugas-tugas lainnya ya. Nah, baik. Jadi seperti itu cara saya untuk mengintegrasikan kedua platform tersebut. Jadi LMS tadi untuk kita memberikan materi, tugas, penilaian, dan juga diskusi. Nah, sedangkan di SIMAS-nya, di sini kita bisa memasukkan data yang didapatkan, hasil dari penilaian, hasil dari diskusi siswa ke dalam sistem informasi manajemen sekolah ini. Jadi kedua platform ini dapat diintegrasikan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih maksimal tentunya. Terima kasih.